Saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Kemudian virus ini terus berkembang dan bermutasi hingga menyebar ke seluruh negara. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap keadaan perekonomian dunia karena dilakukannya pembatasan sosial, sehingga menyebabkan kegiatan perekonomian di Indonesia pun tidak berjalan. Pemerintah pun sedang berusaha untuk melakukan pemberantasan COVID-19 ini bersama dengan negara-negara yang lain. Salah satu contohnya adalah vaksin, yang masih dilakukan sampai saat ini. Sampai saat dimana kasus COVID-19 di Indonesia angkanya mengalami penurunan, sehingga menyebabkan dibukanya kembali tempat wisata. Dan bisnis properti merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup menjanjikan. Melalui bisnis properti, kita dapat menghasilkan passive income dan massive income. Passive income yang berarti kita bisa mendapatkan pendapatan tanpa bekerja, hanya melakukan penyewaan. Sedangkan massive income menghasilkan uang dengan cara tertentu, seperti membeli rumah dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan capital gain atau keuntungan. Bisnis yang kami jalankan di sini merupakan bisnis penyewaan villa private. Kami melihat akan adanya peluang dari keadaan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, karena masih dilakukannya pembatasan sosial yang mewajibkan semua orang untuk meminimalkan kegiatan di luar ruangan, baik bekerja, sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain, atau biasa disebut dengan work from home. Oleh karena itu, bisnis penyewaan villa private memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Para pengunjung dapat menikmati suasana baru tanpa melanggar protokol kesehatan. Untuk target pemasaran, kami menargetkan orang-orang yang berasal dari kalangan atas, seperti para pengusaha, selebriti, dan penyanyi. Beberapa orang dari kalangan tersebut lebih menyukai tempat-tempat private agar dapat menikmati waktu mereka tanpa adanya gangguan dari kalangan media atau publik. Dan dari situ kami melihat adanya peluang yang muncul, jadi kami menawarkan Adem Ayem Private Villa dengan menyediakan penyewaan villa private yang memiliki berbagai macam fasilitas mewah yang dapat dinikmati para penyewanya, seperti ini ataupun seperti ini. Dan tentu saja, Adem Ayem Private Villa mengutamakan keprivasian para penyewa, jadi mereka tidak perlu khawatir akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk mendukung itu, kami menyediakan petugas keamanan untuk bertanggung jawab atas keamanan para penyewa. Adem Ayem Private Villa bekerjasama dengan Traveloka, Agoda, Booking.com untuk memudahkan calon penyewa memesan layanan villa kami. Para calon penyewa juga bisa menghubungi pihak agen villa yang bekerjasama dengan kami, sehingga mereka dapat berkonsultasi terlebih dahulu. Selain itu, villa kami terletak di pegunungan yang dikelilingi pepohonan pinus dengan pemandangan danau yang dapat merilekskan pikiran dan menenangkan hati para penyewa. Untuk proses bisnis private villa Adem Ayem, teman-teman bisa melihatnya lebih lengkap di makalah kami. Bagi para penyewa yang penasaran bagaimana penampakan villa Adem Ayem, nah berikut merupakan visualisasi desain arsitektur villa yang kami sewakan. Villa kami menggunakan konsep penggabungan antara nuansa modern juga tradisional dengan menggunakan sebagian besar material berasal dari kayu dan batu alam, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir dengan kekokohan bangunan villa kami. Kemudian terdapat ruang tamu yang letaknya di samping kiri bagian luar villa. Kami menggunakan tema outdoor agar para tamu dapat menikmati segarnya suasana alam, juga pemandangan pohon pinus yang cukup menarik untuk dipandang sembari minum teh dan mengobrol bersama. Berikut ini merupakan gambaran ruang keluarga yang dilengkapi dengan fireplace sehingga suhu ruangan tetap terjaga kehangatannya.
Selain itu, terdapat fasilitas LCD dan proyektor yang dapat dimanfaatkan untuk menonton bersama. Oh iya, pada bagian samping ruang keluarga terhubung dengan kolam renang dan juga dapat melihat pemandangan sekitar yang cukup menarik. Nah, selanjutnya masuk pada bagian kamar. Yang pertama terdapat master room atau kamar utama yang menerapkan desain simple klasik dan dapat dipastikan pengunjung akan nyaman beristirahat dengan fasilitas kamar yang cukup lengkap. Selanjutnya kita masuk ke bagian kamar mandi master room. Nah, pada bagian shower room kita menyediakan fasilitas seperti wastafel, cermin, lalu ada juga lemari kecil untuk menyimpan peralatan mandi. Selain fasilitas kamar mandi yang lengkap, kami juga menambahkan bathtub dengan view langsung ke arah hutan pinus, sehingga para pengunjung akan merasa lebih rileks pada saat berendam. Karena pada bagian bathtub kita menggunakan jendela dengan kaca yang cukup besar, tidak lupa kita pikirkan masalah privasi ya. Jadi pada kaca tersebut sudah dimodifikasi khusus agar dapat menjadi buram untuk mendapatkan privasi lebih bagi para pengunjungnya. Pada ruangan berikutnya, kita memiliki love room atau yang akrab disebut dengan loteng pada bagian atas villa. Pada bagian ini kita alih fungsikan dari yang biasanya hanya digunakan sebagai gudang, kita dekorasi ulang agar pada bagian ini dapat digunakan sebagai kamar reguler dan juga kita sediakan jendela kaca yang besar. Kenapa? Karena pada bagian inilah para pengunjung nantinya dapat menikmati pemandangan alam yang sangat indah karena letaknya yang berada pada bagian tertinggi villa kami. Regular room kedua letaknya berada di lantai 2 dengan fasilitas yang kami berikan seperti lemari pakaian, lampu baca, kasur, dan juga beberapa hiasan kecil untuk mempercantik ruangan. Untuk kamar mandi reguler, kami sediakan fasilitas yang lengkap seperti shower dengan heater, lalu ada wastafel, cermin, toilet, dan juga lemari kecil untuk menyimpan peralatan mandi. Nah, untuk para pengunjung yang ingin menginap pada villa kami dalam jangka waktu yang lama, tidak perlu khawatir akan kehabisan pakaian, karena kami menyediakan laundry room dengan 2 buah mesin cuci. Pada bagian dapur, kami menyediakan fasilitas lengkap seperti kitchen set, kulkas, kompor elektrik, coffee maker, dan juga wastafel. Nah, untuk membuat dapur ini terlihat lebih nyaman, kami mendesain dapur dengan banyak jendela. Untuk bagian dining room, kami menyediakan 1 set meja dan kursi makan berbahan dasar kayu dengan jumlah kursi sebanyak 8 buah. Jadi sudah cukup untuk satu keluarga besar makan bersama dalam 1 meja. Namun apabila dirasa masih kurang, kami juga menyediakan minibar dengan beberapa kursi yang dapat difungsikan untuk meja makan ataupun bersantai sambil mengobrol bersama keluarga. Kami juga menyediakan kolam renang dengan ukuran 40 meter x 18 meter dengan kedalaman 2 meter. Nah, tenang saja untuk para pengunjung yang membawa anak kecil, kami juga menyediakan kolam untuk anak kecil dengan kedalaman sekitar 50 cm yang berada pada sisi sebelah ruang keluarga. Jadi aman untuk anak kecil. Pada bagian kolam ini kami memberikan view langsung dengan danau dan pepohonan pinus, serta beberapa fasilitas seperti pemanggang barbeque dan juga kursi untuk bersantai atau berjemur pada tepian kolam. Pada bagian belakang villa, kami menyediakan taman yang terhubung langsung dengan pepohonan pinus dan juga ada akses untuk ke danau. Nah, pada bagian ini kami menyediakan fasilitas kursi taman dan juga kami merapikan beberapa rerumputan pada bagian ini serta menambahkan beberapa tanaman hias. Jadi, para pengunjung dapat bersantai untuk duduk di kursi taman yang sudah kami sediakan ataupun dapat langsung duduk pada rerumputan yang sudah kami rapikan. Untuk rencana bentuk bisnis, usaha private villa Adem Ayem termasuk ke dalam jenis usaha CV. Hal ini dikarenakan status kepemilikan usaha dimiliki lebih dari 2 orang dan pembagian keuntungan ditentukan pada saat perjanjian awal bisnis. Ide bisnis properti muncul sebagai usaha untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk properti.
di mana sumber dari ide bisnis properti sendiri dapat berasal dari pengalaman, replikasi, follower, dan inovasi. Pemilihan Kota Bogor untuk menjalankan bisnis ini adalah jika dilihat dari fungsi dan letak Kota Bogor, salah satunya berfungsi sebagai kota pariwisata, dan Kota Bogor memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Dengan demikian, maka akan memiliki peluang yang sangat besar dalam sektor properti hunian yang dapat dikembangkan di Kota Bogor. Bentuk penyewaan ini adalah private villa yang sangat cocok digunakan untuk wisatawan yang datang untuk mencari ketenangan dan dapat menikmati pemandangan. Karena biasanya wisatawan yang datang pun berasal dari kota-kota besar yang jarang dapat menikmati pemandangan asri dan sejuk seperti di pegunungan yang masih terjaga alamnya. Sasaran pasar kami juga merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Dengan menawarkan hunian mewah, konsumen akan dimanjakan dengan fasilitas yang mewah dan nyaman, juga dengan pemandangan alam yang menawan, dan banyak pengalaman menarik lainnya. Usaha private villa ini menggunakan lahan yang tergolong sangat luas, serta tersedia berbagai fasilitas yang lengkap, diantaranya master room, kamar mandi master room, regular room, kamar mandi reguler, kitchen beserta kitchen set, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, ruang laundry, balkon, kolam renang, taman belakang, parkir area, dan kami juga menyediakan wifi, canoboat, AC, televisi, dan kulkas. Villa Adem Ayem tidak menyediakan banyak pegawai, hanya ada beberapa pegawai termasuk tukang kebun, pegawai bersih-bersih atau laundry, dan juga security. Selain itu, segala yang dibutuhkan wisatawan disiapkan sendiri seperti membuat sarapan dan makanan. Rencana sumber pendanaan bisnis ini adalah modal pribadi dari masing-masing owner, karena usaha ini hanyalah milik pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah atau BUMN. Bab 3. Aspek perpajakan dari tanah dan bangunan villa. 1. PPN BPHTB sebesar Rp75.750.000. 2. PBB bangunan dan tanah sebesar Rp1.575.000. 3. Biaya perolehan atas hak tanah dan atau bangunan sebesar Rp3 juta. 4. Pajak bea materai dokumen pembelian tanah dan bangunan dikenakan bea materai sebesar Rp10.000. 5. PPh final pasal 4 ayat 2 penyewaan villa sebesar Rp500.000 pada low season dan Rp650.000 pada high season. Aspek perpajakan dari penyewaan bangunan villa. 1. PPN sewa bangunan, yaitu Rp1 juta pada low season dan Rp1.300.000 pada high season. 2. PPh 23 dari penyewaan villa sama dengan Rp200.000 pada low season dan Rp260.000 pada high season. C. Pembayaran gaji karyawan. PPh 21 yaitu upah karyawan dan gaji pegawai tidak dikenakan PPh 21 karena kurang dari ketentuan minimal pengenaan PPh 21. D. Interior dan barang elektronik villa. PPN pembelian interior dan barang elektronik villa sebesar Rp160 juta. E. Subjek dan objek pajak. Dari berbagai macam transaksi pajak yang dikenakan private villa Adem Ayem, adapun subjek dan objek pajaknya. Untuk subjek pajaknya adalah penyewa villa, pemilik villa, dan karyawan villa. Lalu untuk objek pajaknya seperti barang-barang interior dan elektronik villa, upah karyawan, tarif penyewaan villa, penghasilan penyewaan villa, bangunan, dan tanah villa. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dari kegiatan rancangan bisnis private villa yang kami rancang berada di Kabupaten Bogor. Dan adapun tanggungan pajak yang kami lakukan selama bisnis ini berjalan, baik pada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak-pajaknya meliputi yang pertama, PPN atas sewa bangunan dikenakan kepada penyewa. Yang kedua, PPN BPHTB. Yang ketiga, PPh 21 atas upah karyawan. Yang keempat, PPh 22 atas barang mewah.
Yang kelima, PPh 23 atas penyewaan villa. Yang keenam, bea perolehan atas hak tanah dan atau bangunan. Yang ketujuh, PPh final pasal 4 ayat 2 tentang penyewaan villa. Dan yang terakhir, pajak bea materai atas dokumen pembelian tanah dan bangunan. Saran dari kami, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment system, di mana wajib pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya. Maka dari itu, karena sistem perpajakan seperti ini, diharapkan kepada wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak serta penghasilan seperti apa yang merupakan objek pajak penghasilannya. Terima kasih.